Selamat malam, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan Anda masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas Anda meskipun saat ini masih terbatas ya, karena pandemi COVID-19 menuju new normal. Baik, kembali bersama saya, Dewa, dalam program Face to Face with Dewa. Face to Face with Dewa adalah sebuah program talk show yang menghadirkan insan-insan Indonesia di mana kiprah mereka sangat memberikan inspirasi untuk kita semua sebagai bangsa Indonesia. Nah, Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Di sana Anda bisa update informasi seputar seminar-seminar online dengan tema-tema yang menarik untuk Anda bisa ikuti. Baik, sahabat pembelajar, Face to Face with Dewa malam hari ini, edisi 13 Juli 2020, menghadirkan seorang pria muda yang luar biasa. Beliau adalah Regisda Mahdi Fuadi, Sarjana Psikologi MSc, co-founder pijarpsikologi.org. Dan malam hari ini, Face to Face with Dewa berjudul Sosok Muda Peduli Kesehatan Mental. Mengapa kesehatan mental? Nah, ini sosok mudanya Regisda Mahdi Fuadi. Kita sapa dulu. Selamat malam, Mas Regis. Selamat malam, Mas Dewa. Bagaimana kabar, Mas Regis, malam hari ini? Baik. Baik ya? Sehat, baik ya. Sehat Okay. Jiwa raga. Ini ngomong kesehatan mental harus jiwa dan raga ya, bukan hanya raga saja, tapi jiwa juga penting ya, Mas ya? Iya. Oke, kita akan ngobrol banyak nanti seputar profil Mas Regis, dan tentu saja kegiatan-kegiatan Mas Regis dari muda, ini masih muda ya, dari mungkin dari sebelum kuliah kemudian banyak sekali. Karena kalau saya lihat dari berbagai macam referensi, kegiatan Anda luar biasa ya untuk bisa menjadi hal yang patut di-sharingkan untuk kita semuanya ya, sebagai generasi muda atau sebagai bangsa Indonesia. Baik, Mas Regis, saya sebelum mulai, saya ingatkan dulu untuk sahabat pembelajar yang malam hari ini join, Anda adalah istimewa, karena Anda bisa langsung berinteraksi dengan Mas Regis. Saya panggil Mas Regis saja ya. Bisa interaksi langsung dengan Mas Regis. Anda bisa nanti chat atau langsung buka mic, nanti kalau saya buka untuk tanya jawab atau saling sharing lah, boleh ya. Oke. Baik, Mas Regis. Kalau dilihat dari gelarnya Sarjana Psikologi, kemudian MSc, dan kemudian co-founder pijarpsikologi.org, ini pasti Mas Regis ini berkutat di atau concern pada kesehatan mental atau psikologi ya. Nah, apa ini aktivitas Anda saat ini? Yang saya tahu bahwa Anda juga dosen di Universitas Surabaya ya. Juga Anda pernah juga aktif penulis buku gitu ya, dan ada juga yang sudah terbit ya, Loving the Wounded Soul ya. Nah, ini apa ini kegiatan-kegiatan Anda saat ini? Iya, jadi sekarang sih kegiatannya kalau dari sisi kerjaan full time jadi dosen di Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, full time. Terus saya punya pekerjaan malam. Pekerjaan malam hari saya ngurus pijar psikologi sama teman-teman. Ya paling seminggu dedikasiin waktu 6 sampai 10 jam lah gitu, jadi waktu kantor masih kerja lagi. Ya gimana ya, agak sedikit mengorbankan waktu istirahat, tapi ya sudah, itu juga buat saya sih pijar psikologi kayak taman bermain juga sih. Tempat saya melakukan hal yang menyenangkan sama teman-teman gitu. Terus di sisi lain, karena suka nulis, jadi juga nulis buku. Ini saya ada di depan saya, Loving the Wounded Soul, sudah terbit di Gramedia. Nulis sih nggak tiap hari sih, ketika lagi ada inspirasi aja nulis gitu kan. Cuman kalau dulu waktu nulis buku yang pertama ini, ya hampir setiap hari sampai jam 2 malam nulis sih. Karena kan kerja full time, ngurus pijar, terus nulis, jadi mau nggak mau yang dikorbankan waktu tidur. Agak kurang sehat, tapi ya waktu itu nggak ada pilihan lagi kayak gitu. Jadi 3 itu sih yang utamanya.
Ya, jadi kerjaan. waktu yang masih jalan sekarang adalah sebagai dosen, sore Mm-mm. malam eh, pijar psikologi, Belajar psikologi kemudian habis itu kalau nulis buku tengah malam. tengah malam. Itu tidurnya kapan ini, Mas Regis? Iya, tidurnya agak-agak agak kurang sehat sih jamnya jam 2 Oh, kayak iya. gitu. Tapi kan itu waktu 3 bulan ya, saya kan nulis buku, Hmm, saya punya deadline gitu 3 bulan, saya selesaikan, jadi ya begadang terus. Cuman kalau sekarang sih udah enggak sih. Jadi hmm, jam 12 sudah bisa tidur dengan santai begitu. santai ya. Oke, dan menghasilkan buku yang luar biasa ya, yang Loving the Wounded Soul ini. Ini Iya, inspirasinya dari mana ini, Mas Regis? Love in the Wonderful tadi mungkin dibilang luar biasa, sebenarnya saya juga kaget ya penerimaan dari masyarakat, karena saya kira Hmm, ini kan ngebahas kesehatan mental, ngebahas hmm, tentang depresi, sesuatu yang bagi banyak orang tuh tabu untuk dibicarakan gitu kan. hmm, Cuman ya saya milih tetap saya tuliskan aja, karena saya kira itu penting buat masyarakat. Um, hmm. Inspirasinya dari mana? Pengalaman pribadi sih ya sebenarnya. Oh, Jadi oke, oke, ya. kalau sekarang orang ngelihat saya yang sangat cheerful, yang sangat dari dulu sih sebenarnya kelihatan cheerful gitu kan, sangat Hmm, ceria, aktif di berbagai tempat gitu kan, leading organization dan lain-lain. Tapi dulu saya mengalami situasi yang panjang dengan pikiran dan perasaan saya sendiri itu yang sangat kacau hmm, balau gitu ya. Jadi saya juga hmm, mengalami depresi itu sendiri beberapa tahun naik turun. hmm, Ke psikolog juga 40 kali hmm, lebih, mungkin 50 kali kali ya sekarang, minum obat juga, hmm, terapi, dan itu saya lakukan sambil sekolah, sambil S2 juga waktu itu di Inggris. Jadi terus saya berpikir, saya belajar psikologi S1 dan S2 itu privilege ya, hak istimewa yang tidak semua orang bisa dapatkan. hmm, Kemudian yang kedua, saya punya organisasi kesehatan mental, pijar psikologi. hmm, Yang ketiga, saya bisa nulis. Jadi saya ngerasa ini kalau saya diem aja, kok saya merasa gimana gitu. Saya merasa saya hmm, harus menyampaikan apa yang saya pikirkan, apa yang saya tahu lewat tulisan. Dan yang terakhir, saya laki-laki. Itu memperkuat hmm, alasan saya. Kenapa? Karena um, di Indonesia itu justru kan yang susah ngomongin emosi, sebenarnya di banyak tempat sih laki-laki kan yang paling susah ngomongin emosi. Karena kan laki-laki kan selalu diminta untuk kuat, nggak boleh nangis, harus tegar, hmm, harus harus selalu tampil kita tuh tough gitu, kuat. Jadi saya hmm, pikir alasan-alasan itu sudah membuat apa ya, sudah cukup gitu untuk saya memutuskan oke, saya harus nulis buku. hmm, Dan ketika saya punya niat nulis buku, sebenarnya idenya sudah di kepala itu dari 2016 sih. Tapi hmm. 2018 saya punya ide nulis buku, tiba-tiba pas teman saya yang kerja di Gramedia Pustaka Utama, dia jadi editor dan dia lagi nyari penulis tentang kesehatan mental dan dia nggak nemu-nemu. Terus dia ngebaca Oke, artikel saya di Pijar dan dia ngerasa tulisan saya qualified cocok di ya. mata dia, Hmm, cocok dengan hmm, style Gramedia. Ya udah langsung dilamar, saya langsung iya itu juga. Terus saya kejar tulis 3 bulan, jadilah buku ini gitu. hmm. Anda tadi Overlooking the sampaikan Wonders. bahwa Anda ini adalah inspirasi dari pengalaman pribadi Anda, dan Anda tadi Hmm. sampaikan bahwa Anda mengalami situasi yang sulit, kemudian tadi Anda sampaikan depresi ya. Ini Hmm. pas saat kuliah atau sebelum kuliah? Kejadian-kejadian ini. Saya nggak bermaksud untuk Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. mengulang masa lalu, tapi Nggak ini apa-apa. perlu saya tanyakan. Di Menarik. buku saya sudah saya tulis dengan Hmm, sangat detail sih ya sebenarnya. ya. Jadi saya sangat open book gitu. Sebenarnya sih kalau ditanya kapan, bisa jadi saya nggak tahu persisnya ya. Yang pasti Hmm, mungkin dari mulai remaja saya sudah yang gloomy, yang sedih-sedih terus kayak gitu. hmm, Sudah tidak punya semangat hidup dari remaja. Jadi dari umur 12 tahun tuh udah mikir kayaknya apa ya, enyah dari dunia ini enak gitu. Sudah ada pikiran-pikiran kayak hmm, gitu dari remaja. Kan sudah bisa dibilang hmm, cukup aneh ya dan kacau. hmm, Tapi untuk mengalami depresi yang benar-benar yang semua gejala secara klinis sudah didiagnosis sama psikolog saya alami, itu start saya umur 21-22 tahun. Dan itu naik turun sampai 2016 lah parah-parahnya, 2017 itu baru mulai sembuh, yang baru benar-benar ngerasa pulih gitu, ngerasa saya bisa lebih mengendalikan pikiran saya, bisa lebih bersahabat sama emosi saya kayak gitu. Jadi hmm. panjang ceritanya tuh. Cuman yang Oh, ya. usia 22, 21, 23 itu lagi Oh, ya yang mulai nangis peak. setiap hari dan lain-lain, udah Oh, mulai oke. parah gitu sih. Hmm. Itu udah lulus S1 berarti ya?
Iya, sebenarnya sebelum lulus sudah mengalami, tapi begitu Sudah lulus mengalami? makin parah. Terus saya Oke. kira saya sempat sembuh, tapi pas S2 di Inggris kambuh lagi. Yang Hmm. mungkin faktornya ada dua. Satu kesepian, karena saya studi di sana sendirian. Yang kedua karena cuaca. Jadi di buku saya itu saya jelasin gitu bahwa Hmm. kesehatan mental itu faktornya banyak. Bukan cuma masalah orangnya lemah, tapi masalah genetik, masalah struktur di otak gitu kan, tiap orang lahir dengan bentuk otak yang Hmm. beda-beda, katakanlah kayak gitu. Faktor Hmm. makanan, faktor cuaca. Kalau kayak lagi di luar negeri kan, di Inggris lagi musim salju, itu Hmm. jarang ada matahari, vitamin D defisiensi, kekurangan vitamin D bisa memicu juga gitu. Hmm. Seseorang lebih moodnya lebih drop lagi. Jadi di Oke. buku itu saya coba jelaskan bahwa kita perlu menghapus stigma bahwa orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu bukan orang-orang yang cengeng, lemah, cari perhatian, kurang Hmm. ibadah, dan lain-lain gitu. Saya ngasih tahu bahwa ini nih penyakit yang kompleks gitu. Hmm. Yang asal muasalnya dari fisik juga ada, dari genetik, dari struktur otak, dari hormon, tapi juga faktor sosial juga ada, faktor makanan, faktor cuaca, alam juga ada, dan macam-macam gitu. Sampai ini ada 22 bab kalau nggak salah di buku saya tuliskan. Hmm. Karena segitu kompleksnya penyakit mental itu nggak ada bedanya sama penyakit fisik. Hmm. Gitu. Saya jadi penasaran nih bukunya. Saya terus terang belum membaca nih, mohon maaf. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bisa saya jelaskan Tapi kok. iya, tapi untuk Anda sahabat pembelajar ini menarik ya, bukunya judulnya Loving the Wounded Soul. Ini pengalaman pribadi Mas Regis ditulis, dan ini jadi pengetahuan yang menarik ya untuk kita semua. Jadi kalau remaja udah mulai sedih-sedih, kemudian ini jadi salah satu faktor untuk Anda termotivasi untuk mengambil psikologi di UGM ini ya, atau ada cerita Iya, lain? dulu saya satu di psikologi UGM. Sebenarnya sih dulu ngambil psikologi karena baca novel ya. Jadi Oh. novelnya tentang psikolog yang nyelamatin seorang anak korban kekerasan KDRT gitulah, dan Hmm. kekerasan seksual juga. Dan waktu saya baca novel itu waktu SMP, keren ya, ada orang profesi bisa nyelamatin jiwanya orang lain gitu kan. Jadi saya Hmm. mau jadi psikolog gitu. Um, tapi ya mungkin itu takdir ya. Ternyata saya masuk psikologi untuk nyembuhin diri sendiri gitu. Jadi Hmm. Hmm. tujuannya saya pengen nyoba nyelamatin orang lain, tapi at the end sudah saya nyelamatin diri saya sendiri sih. Yang Hmm. saya pahami dari proses itu. Dan itu terbukti ketika Mas Regis belajar psikologi di UGM Jogja, Hmm. itu sedikit banyak tadi sampaikan bahwa menyembuhkan diri sendiri. Ini sangat membantu ya, ketika belajar kemudian dipraktekkan atau diapain ini. Iya, Anda bisa menyebut bahwa ini bisa menyembuhkan diri sendiri sambil belajar gitu. sebenarnya kalau di sini ada yang kuliah psikologi, kayaknya ada Mas Wahyu di situ, teman saya juga, guru saya Oke, sebenarnya. Sebenarnya kalau dia ngambil oke. psikologi pasti ini ya, ada jokes gitu, ada jokes bahwa yang ngambil psikologi itu sebenarnya lagi pada berobat jalan gitu. Karena kan Iya, kita iya, iya. belajar tentang psikologi. Cuman yang Iya. membuat saya sadar ya, satu kan saya jadi paham apa yang terjadi sama diri saya. Yang kedua, saya punya akses. Aksesnya adalah kakak-kakak angkatan saya udah jadi psikolog, kan kadang-kadang untuk praktek butuh nyari pasien ya, kayak dokter gigi gitu Hmm. kan, nyari pasien. Hmm. Saya dengan willing gitu, saya dengan sepenuh hati, Kak, saya mau jadi pasien kakak gitu. Tolong Hmm. sembuhkan saya ngerasa ada yang salah. Hmm. Jadi ya itu kesempatan saya nyembuhin diri saya, dan ternyata ketika dibantu sama senior saya, kebantu sih, tapi ternyata kok kayaknya belum kelar ya, masih banyak banget ini yang trouble di dalam. Terus Hmm. akhirnya ya ke psikolog yang profesional beneran. Terus waktu saya di Inggris, karena saya mahasiswa, ada layanan konseling gratis juga, saya manfaatin tuh. Jadi konsultasi di sana sampai 12 kali, minum obat antidepresan 6 bulan, itu semuanya for free. Yang kalau saya bayar itu nggak tahu berapa puluh juta habisnya mungkin ya. Hmm. Hmm. Gitu. Jadi ya Oke. berubah jangan. Ya. Mas Regis, Anda tadi S2 di Global Mental Health ya, University of Glasgow, UK. Ini Anda bisa cerita, bisa sampai ke sana. Oh, kalau ke sana itu beasiswa sih. Hmm. Dulu daftar LPDP gitu. Dan memang saya kan mau Hmm. ngambil kesehatan mental untuk fokus saya. Hmm. Jadi ya daftar beasiswa, terus alhamdulillah keterima, ya sudah berangkat. Hmm. Apa banyak pengalaman apa yang Anda dapatkan di S2? Tadi Anda juga sempat bilang bahwa ada kambuh juga ya, Hmm, apa namanya, penyakit Anda. iya, pengalaman apa yang saya rasakan ya itu sih.
konsul sama psikolog di sana yang benar-benar profesional, saya ngerasa sangat terbantu. Cuma juga di sisi lain, saya kira itu pertumbuhan spiritual saya juga waktu di Inggris, karena saya sempat matiin sosial media selama mungkin 1 tahun kali atau 9 bulan selama saya di Inggris. Saya ingin fokus sembuh. Dan selama di sana saya baca banyak buku tentang emosi, tentang pikiran, tentang spiritualitas. Saya ikut retret meditasi, kayak seminggu ikut namanya retret meditasi cinta kasih. Jadi belajar mengasihi diri sendiri gitu. Yang ternyata saya kaget gitu. Oh, ternyata saya benar-benar gak pernah nyayangin diri saya sendiri ya gitu. Selama ini kan kita di kepala penuh dengan inner critics ya. Saya kurang pintar, kurang cakep, kurang mancung, kurang ini, kurang itu, yang nggak pernah berhenti gitu kan manusia zaman sekarang. Kurang bersyukur gitu ya. Kurang bersyukur gitu. Dan akhirnya saya sadar gitu, oh saya belum mencintai diri saya sendiri. Dan di sana saya belajar seminggu itu retret meditasi untuk fokusnya dialog dengan diri sendiri, katakanlah kayak gitu, untuk mencintai diri saya lagi dan saya bisa lebih kenal. Saya ini siapa, maunya apa, tujuan hidup saya apa, makna hidup saya apa, dan ya saya coba menerima seluruh diri saya apa adanya. Itu sih mungkin yang saya pelajari sangat besar di sana. Itu kuncinya ya, bagaimana kita bisa lepas dari apa yang Mas Regis alami ya. Ya, salah satu di luar faktor-faktor yang lain ya. Kan ya saya juga olahraga makin rajin, makan makin sehat. Di sana juga kan udaranya lebih bebas polusi gitu. Jadi ada banyak faktor yang menyembuhkan saya gitu dari sisi alam. Saya sering hiking, di sana kan hiking banyak pegunungan dan alam gitu ya. Dan sangat mudah gitu aksesnya. Jadi dari sisi makanan, cuaca, ketika summer, matahari udah terbit lagi, sisi obat, sisi terapi, semuanya mendukung kesembuhan saya. Jadi ya sudah, akhirnya saya ngerasa jauh lebih baik daripada beberapa tahun sebelumnya. Dan setelah itu, setelah dari Inggris, berarti sudah nggak merasakan lagi, artinya sudah benar-benar terbebas atau gimana, Mas Regis? Ya, ini pertanyaan tricky ya. Tanpa bermaksud memutus harapan teman-teman yang ada di sini. Oh ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Tanpa bermaksud memutus harapan gitu. Cuman yang namanya penyakit itu kan ada kesempatan balik lagi ya, relapse gitu kan. Di penyakit fisik pun kan kadang-kadang orang udah sembuh, tiba-tiba sakit lagi gitu kan juga bisa ya. Jadi kalau dibilang apakah saya sudah tidak mengalaminya lagi, mungkin tidak mengalami separah dulu. Tapi ya kadang-kadang masih mengalami gitu. Cuma bedanya karena saya juga kan cukup meditasi, kata-kata gitu, nama ngetrennya. Jadi begitu saya merasakan, kok kayaknya mau balik lagi nih, emosi dan pikirannya mau drop, saya langsung meditasi dan saya menyadari bahwa, oke, saya kayaknya butuh istirahat, saya kayaknya butuh olahraga, saya kayaknya butuh meditasi lagi. Jadi akhirnya saya lebih sehat lagi kondisinya. Gitu. Jadi udah masing-masing mungkin memiliki memiliki cara ya untuk self healing gitu ya. Iya, benar. Oke. Tadi ada satu menarik tuh, mematikan sosmed selama beberapa minggu ya, beberapa waktu ya. Untuk bulan fokus atau ya. Tahun mungkin ya. Tahun mungkin ya. Jadi ini salah satu faktor ya. Artinya di kebanyakan kita saat ini kan sosmed itu luar biasa dahsyat ya, ketika memang kita tidak menggunakan dengan baik, memfilter dengan baik. Ini juga kadang-kadang juga bikin, apalagi dengan pandemik saat ini ya, informasi hoax, informasi macam-macam itu seakan-akan menyerang pikiran kita. Ini memang ada pengaruhnya ya menurut perspektif psikolog ini. Kalau buat saya sih sangat ya, karena satu, lewat sosial media kan kita belajar membandingkan diri kita dengan orang lain. Semua orang posting hal-hal terbaik dalam hidup mereka. Yang mungkin momennya cuma 1 detik gitu kan, kayak dia lagi senyum, atau momennya cuma 20 menit dia lagi megang piala di podium gitu kan, tapi itu diabadikan, dan koleksi-koleksi momen terbaik hidup orang diabadikan, kesannya orang tuh hidupnya sempurna. Sedangkan kita ngeliat hidup kita kan yang paling tahu buruk-buruknya kita kan diri kita sendiri ya. Jadi kita ngebandingin sisi buruknya kita sama momen terbaik hidupnya orang secara tidak sadar. Nah, itu kan jauh banget tuh. Sisi buruknya kita sama momen terbaik orang lain kita bandingin.
akhirnya kita mudah ngerasa down, yang ngerasa ya rumput tetangga lebih hijau lah, nasib kita lebih jelek gitu kan, kita ngerasa kurang. Yang kedua, memang sosial media kan juga bikin distraksi ya, bikin kita kecanduan juga dari sisi warna dan lain-lain. Sebenarnya kan itu kan dibuat memang kita bisa ketergantungan dengan sosial media. Kayak kenapa sosial media rata-rata warnanya biru, itu karena memang biru itu warna yang paling nyaman, bikin orang betah berjam-jam di layar gitu kan. Dan kenapa notifikasi warna merah, itu kan memang merah itu kan tanda alert bahaya. Dan itu kan membuat kita ada notifikasi itu kita langsung pengen ngeklik, pengen buka, terus jadinya udah ngebuka, masuk, ngebaca terus gitu kan. Berjam-jam. Jadi saya ngerasa terlalu banyak distraksi, terlalu banyak hal yang tidak bisa fokus untuk penyembuhan, jadi mendingan saya matikan dulu 9 bulan atau setahun, saya lupa selama di Inggris. Oh, luar biasa sekarang, juga ya, sampai setahun. Lumayan. Sekarang pun saya punya ritual gitu. Saya setahun 2 kali pasti matiin sosial media. Lebaran dan Natal, saya matikan sosial media saya 2 minggu sampai sebulan untuk istirahat. Dan saya nggak peduli deh dunia ada apa, bukan urusan saya. Toh saya nggak main sosial media, dunia nggak akan runtuh gitu kalau kata guru saya. Ya udah, sebulan saya matikan sosial media setiap Lebaran dan setiap Natal supaya saya bisa clear lagi pikirannya gitu. Oke, ini tips juga ya untuk kita semua ya. Kadang-kadang kita lagi butuh gitu, mendingan minggir dulu dari sosmed ya. Oke, Mas Regis, Anda juga saya baca ini ada pernah exchange study ya di Boras di Sweden ya. Swedia. Juga ada leadership engagement program di University of Northern Illinois, US ya. Iya, benar. Iya, ini pengalaman yang bisa di-share apa ini, Mas Regis? Oh gitu. Ya, saya lihat foto-fotonya happy gitu di sana. Iya, kelihatannya. Iya, jadi memang saya dulu anak yang sangat ambisius gitu kan. Waktu kuliah semester 2 udah ikut penelitian, konferensi ke Cina, terus semester 5 ke Swedia gitu. Terus baru lulus kuliah ke Amerika sebulan, di Swedia 6 bulan, di Amerika terus saya sebulan. Ketemu sama Barack Obama gitu, belajar tentang kepemimpinan dan lain-lain. Saya sangat ambisius ikut-ikut program beasiswa kepemimpinan dan lain-lain gitu. Nah ini yang unik mungkin Mas Dewa yang bisa share ke teman-teman. Jadi dan itu saya tulis juga di buku saya Love in the Wonderful ini. Saya yang super ambisius. Saya kira itu hal yang baik. Ternyata latar belakangnya bukan hal yang baik. Karena saya ambisius, ingin punya banyak prestasi, banyak penghargaan. Saya juga dulu mahasiswa berprestasi di UGM. Saya ingin mendapatkan semua titel itu karena basicnya saya insecure. Saya tidak nyaman dengan diri saya sendiri. Saya karena dari kecil saya dibully, nggak dekat sama orang tua, nggak dekat sama kakak-kakak saya. Jadi saya ngerasa nggak ada yang merhatiin saya. Terus saya pikir dengan saya punya banyak prestasi, orang akan perhatian ke saya gitu kan. Memang sih benar gitu, orang lebih melihat saya, tapi di dalam saya tetap merasa kosong terus. Jadi prestasi sekian banyak itu sampai saya udah S2 di Inggris waktu 2016, saya ngerasa saya itu tetap buruk dan tidak cukup gitu. Semua yang saya lakukan tuh masih nggak ada gunanya. Orang lain masih lebih baik daripada saya gitu. Jadi ya akhirnya ya itu sih yang saya pelajari dari mau saya punya segudang prestasi ke luar negeri berkali-kali. Kalau saya belum mencintai diri saya sendiri ya kosong di dalamnya gitu. Dan saya belajar banget sih pengaruh cuaca, Mas Dewa. Jadi Swedia itu kan di utara banget ya. Di utara banget, jadi waktu musim salju itu matahari cuma 5 jam aja. Kayak jam 10 sampai jam 3 gitu lah. Jadi kadang-kadang jam 9 sampai jam 3 gitu kan ketika musim dingin. Di titik itu saya masih happy-happy-nya dengan salju. Tapi lama-lama mulai gloomy ketika udah di bulan kedua gitu. Januari tuh salju lagi kencang-kencangnya dan awan tuh kelabu gitu. Jadi siang pun awan tuh kelabu kayak mendung terus. Dan jam 3 udah malam, matahari baru muncul lagi jam 10 pagi. Mulai gloomy tapi saya masih oke. Cuman pas di Inggris, ketika masuk musim salju, depresi saya langsung kambuh. Dan ternyata memang ada istilahnya SAD gitu, Seasonal Affective Disorder. Seasonal, musim, season, affective, emosi, gampangnya disorder, gangguan atau penyakit. Jadi orang-orang yang bisa mengalami gangguan emosi karena faktor season, cuaca gitu. Dan saya sadar gitu, ternyata wah manusia ini sama alam koneksinya kuat banget ya, sampai bisa saling mempengaruhi gitu. Gitu sih Mas Dewa. Luar biasa ya.
sampai akhirnya bolak-balik ke luar negeri, kemudian juga udah tahu ya apa SAD tadi ya. Iya, karena belajar Oke. psikologi juga kan. Oke. Tadi Anda mention satu nama ya, Mas Wahyu. Ini Oh ada iya. join ya. Wahyu Bramastyo ini teman di UGM atau Ini guru kakak saya angkatan? ini. Oh, oke. Teman dan saya bisa anggap guru saya. Ini Teman sama-sama di psikologi UGM atau enggak sih, kita enggak kenal ya? waktu di Jogja ikut apa ya, kursus herbal katakanlah kayak gitu. Karena kan saya suka Hmm. sesuatu yang herbal gitu kan. Hmm. Belajar kayak ilmu kedokteran India namanya Ayurveda, terus ketemu sama Mas Wahyu. Terus Mas Wahyu kan juga kadang-kadang buka kelas writing for healing gitu-gitu, saya kadang-kadang ikut. Dan alumni juga. Oke. Ada Nanti Mas Jojo juga di sini. Halo Mas Jojo. Oke. Ada kenalan-kenalan beberapa. Oke. Saya ingatkan lagi untuk Anda yang ingin tanya, langsung aja tulis chat dulu ya. Jadi untuk Anda pertanyaan, silakan chat aja, langsung aja. Sekarang bisa juga di chat, atau nanti juga bisa langsung buka mic, silakan langsung ya. Nah, kita masuk ke kegiatan yang pijarpsikologi.org ini. Ini Anda sebagai co-founder. Ini terbentuk ketika menjadi mahasiswa di UGM atau kapan ini? Iya, itu saya mendirikan Pijar. Jadi untuk teman-teman semua yang hadir di sini, pijarpsikologi.org itu website. Website yang memberikan edukasi tentang kesehatan mental dan kasih konsultasi gratis. Kenapa didirikan? Karena dulu tahun 2015 itu ketika orang ngomongin kesehatan mental, itu masih nggak ada gitu. Ketika orang ngomongin psikologi, paling yang muncul adalah tebak-tebakan kepribadian. Coba tebak, pilih daun, ada 5 daun gitu kan, warnanya hijau atau warnanya oranye dan lain-lain. Setiap daun yang kamu pilih melambangkan kepribadian kamu gitu. Jadi psikologi itu kayak masih ilmu-ilmu klinik-klinik kayak gitu. Nah, saya baru lulus kuliah, saya ajak 9 adik kelas saya masih kuliah, bikin pijar psikologi. Ya supaya tadi bisa ngumpul orang-orang psikologi dimanapun mereka berada untuk nulis artikel tentang psikologi, tapi yang kredibel gitu, yang informasinya bisa dipertanggungjawabkan. Dan bahkan saya mensyaratkan masukin jurnal ilmiah dalam setiap artikel pijar psikologi, kayak gitu. Tapi dibahasakan dengan mudah supaya masyarakat yang bisa baca, bisa paham gitu. Nggak perlu masyarakat yang S2, S1 baru bisa baca pijar psikologi. Kan anak SMA pun bisa baca. Yang kedua, kita ngasih konsultasi gratis karena ngerasa kalau kita kampanye kesehatan mental tapi nggak ngasih konsultasi gratis, kayaknya kayak kasihan juga gitu, masyarakat akan kebingungan. Jadi kita kasih konsultasi gratis tapi via email aja, karena cuma itu yang kami sanggup. Pijar Psikologi adalah organisasi non-profit, benar-benar nggak ngambil apapun keuntungan. Selama ini kami dana dari kompetisi dan dari donasi, dan semua psikolognya itu volunteer. Jadi mereka kayak pro bono lah, ngasih konsultasi gratis via email atau via chat. Sudah 5 tahun, peminat tidak pernah berhenti konsultasi. Sudah 5 tahun ini kami hampir melayani 3.000 konsultasi via email atau via chat. Dan ya itu, demand-nya besar banget sih. Kami seminggu cuma bisa buka 30 kuota, tapi kadang-kadang yang minta itu sampai 100 dalam 1 minggu, dan kami nggak sanggup. Semoga ada pejuang-pejuang kesehatan mental lain di luar sana juga yang bisa memberikan konsultasi gratis. Oke. Sebelum lanjut nih ada yang mau tanya, Alfra Diva. Iya, boleh. Iya. Oke, silakan. Ya. Ini pakai video atau nggak usah? Video lebih oke Bebas. sih. Kalau nggak keberatan. Sebelumnya thank you banget buat Mas Dewa sama Indonesia Belajar, Mas Regis juga. Perkenalkan, nama saya Afra. Di sini saya sebagai founder dari Rangkul Mental Health and Social Care. Jadi sama dengan temanya bahwa kami juga sebuah komunitas yang bergerak di bidang kesehatan mental dan edukasi, khususnya sharing. Nah, kami kebetulan domisili di Bandung. Yang ingin saya tanyakan adalah karena kebetulan saya mahasiswa komunikasi dan co-founder saya dari teknik industri, banyak di luar sana yang berbicara tentang kualifikasi kami
yang bukan berasal dari psikologi gitu. Ingin tanggapan aja. Kami ingin bergerak di edukasi kesehatan mental juga begitu. Dan alhamdulillah kami sudah bergerak dari bulan Januari. Berharap sih konsisten begitu, Kak. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Mas ya, Afra Diva ya. Mas Afra Diva, terima kasih. Ya, apa tadi Rangkul Sehat Mental di Bandung. Saya sih salut ya, maksudnya bahkan background-nya bukan psikologi, mau ngedukasi tentang psikologi gitu kan. Buat saya sih tetap jalan aja, ya paling ya namanya orang yang kritik pasti ada aja ya gitu. Mungkin untuk aman-aman supaya jaga, rekrut aja anak psikologi sebagai bagian dari tim inti gitu, atau apa, jadi tim untuk konten atau apa, jadi biar ketika ditanya ini yang mau bikin kontennya siapa atau yang ngurusin hal-hal psikologinya siapa, ya bilang aja ada anak psikologi yang ngurusin gitu. Background mau dikomunikasikan untuk delivery-nya mungkin bisa dianggap seperti itulah dibahasakannya. Cuman kadang-kadang orang tetap mempertanyakan kredibilitas gitu kan, dan zaman sekarang kan gelar kita kuliah di mana kadang-kadang dipertanyakan, jadi ya biar aman gitu aja sih. Kalau boleh sharing, pijar psikologi pun anak IT-nya cuma satu kok. Jadi kita di berbasis website, tapi anak IT-nya cuma satu, sisanya psikologi semua. Tapi ya sudah gitu, kita jalan-jalan aja. Nggak apa-apa sih menurut saya kayak gitu. Dan sekarang bahkan pimpinan redaksinya anak biologi. Tapi dia sudah meninggalkan biologi, dia belajar psikologi dan udah belajar banyak banget gitu. Dan dia memang jago nulis gitu. Jadi ya udah, pemeretnya anak biologi, tapi editornya anak psikologi gitu. Nggak apa-apa kan kerjasama. Jadi nggak apa-apa ya, jalan dulu aja ya. Jadi ada sarannya ada satu psikolog ya yang berlatar belakang psikologi ya, Mas Afra ya. Ya, oke, Mas Afra, terjawab ya? Ya kalau dari kami memang kami selalu menggayat beberapa konsultan yang free, jadi begitu. Jadi kami mempersuasi beberapa konsultan psikologi untuk bisa membantu setidaknya ada yang kami juga membuka platform untuk bercerita sih. Jadi jika dirasa masalah sudah mulai kompleks akan diarahkan ke psikologi begitu sih. Iya, bagus. Sama kok kayak Pijar. Karena online nggak mungkin nyelesain masalah ya. Kita jadi pintu gerbang aja gitu. Buat masyarakat yang nggak pede, yang psikolog tuh nanti ngapain sih gitu kan. Jadi at least mereka ada kontak dulu tuh sama psikolog via online. Nanti kan kalau memang ternyata masalahnya parah kan sama psikolognya bisa dibujuk untuk ketemu secara offline dengan psikolog terdekat di kota mereka. Gitu. Oke, Mas Afra, semoga terjawab. Dan tadi penasaran juga, tadi cepat banget nih. Rangkul apa Mas? Nanti mungkin bisa di chat ya Mas ya? Di chat Mas Afra ya. Oh ini ada Mas Wahyu ngechat, Mas Jojo. Halo Mas Wahyu dan Mas Jojo. Halo Pak Dewa, saya boleh nanya nggak nih? Oke, langsung. Silakan. Biasanya saya ada di KJK ya. Hari ini saya lagi di sini. Regis nih, Jojo mau tanya nih. Ada nggak sih halo, tips supaya... Silakan. Ada nggak gitu tips gitu supaya cepat bangkit dari... Aku kebetulan punya bipolar mix episode dari sejak SMA sampai sekarang. Tapi memang didiagnosisnya memang baru akhir-akhir ini sebelum aku nikah. Karena emang baru mulai banyak konsultasi sama Mas Wahyu. Ya, dan juga sama psikiater juga dan minum obat karena sebelumnya pernah didiagnosis depresi, kemudian pindah ke bipolar, terus pindah lagi ke psikotik akut, kemudian akhirnya bipolar mix episode. Tapi mood seperti ini tuh udah aku rasain dari SMA sih. Nah terus aku mau tanya nih gitu, ada tipsnya nggak sih kan supaya kan nggak setiap hari aku bisa minum obat terus gitu kan? I mean obat kan ada waktunya pagi sama malam gitu. Di saat moodku berubah di siang, aku harus gimana gitu? Ada nggak sih tips supaya cepat bangkit dari fase satu misalnya dari manikku ke depresiku supaya lebih cepat dan mudah karena nggak selamanya kan lingkungan yang sedang aku hidup ini yang sangat konvensional ini paham akan swing moodnya aku nih Mas. Kira-kira ada nggak gitu tips-tipsnya yang bisa lebih membantu gitu karena to be honest aku terganggu banget sama moodku yang sangat-sangat rancau banget gitu dan juga aku juga nggak enak gitu sama lingkunganku karena mereka masih menganggap aku tuh nggak sakit mental, mereka nganggapnya ya aku kurang religius, aku kurang mawas diri, kurang rendah hati, kurang ini dan itulah intinya itu bahwa
Yes, kan memang secara chemical memang terjadi something di otakku kan. Aku juga punya epilepsi juga kebetulan dari SMA. So, there is a lot of problem yang terjadi di otakku. Jadi gimana gitu, Okay. Mas? Dan epilepsiku juga akan kumat ketika aku biasanya kecewa, sedih, marah gitu juga. Jadi how to myself, ada tipsnya nggak sih supaya aku tuh bisa lebih handle itu without medicine only gitu, tanpa obat aja gitu. Thank you Mas Regis, thank you Pak Dewa. Oke, terima kasih Mas Ya. Jojo. Oke, terima kasih nih Mas Jojo. Ini Mau saya malah belum terbuka. ngucapin selamat berbahagia nih buat Mas Jojo. Terima kasih Pak Dewa. Baru bulan Oke, kemarin sih. ya semoga berbahagia. Oh ya, baru nikah tadi ya. Iya. Iya, iya. Oke, terima kasih nih Mas Jojo sudah mau sharing dan terbuka di forum gini, kan apa butuh keberanian luar biasa ya, maksudnya menceritakan cukup detail kan diagnosanya gitu. Tadi mungkin teman-teman kalau ada yang background-nya bukan psikologi mungkin tadi nggak paham ya, ada apa aja, depresi, ada bipolar, ada epilepsi, ada psikotik, itu memang diagnosis penyakit mental ada banyak banget, jadi nggak ada bedanya penyakit fisik gitu kan, ada cardiovascular disease, ada diabetes, ada kanker, ada lain-lain gitu. Penyakit mental pun klasifikasinya ada banyak banget gitu. Jadi ya nama-namanya juga banyak, tapi itu nggak akan saya jelaskan di sini gitu. Terkait Mas Jojo, tadi pertanyaannya gimana caranya untuk mudah bangkit. Ya pertama sih kan sebenarnya nggak ada cara yang instan ya, kalau dari sisi kita mau bener-bener yang pulih terus-menerus gitu. Tapi kalau konteksnya untuk sehari-hari, daily life, gimana supaya kita bisa ngerasa, at least ngerasa well gitu kan, ngerasa bisa menjalani hari dengan stabil mood kita. Yang kepikiran kuat di kepalaku yang muncul adalah develop your own ritual sih mungkin Mas, dan find your own ritual. Jadi temukan ritualmu sendiri mana yang cocok. Kan kayak kan Mas Jojo lagi mulai ikut kelas Mas Wahyu dan ikut kelas-kelas yang lain, mulai berobat juga, taking medicine gitu. Dijalani, baik yang dari psikiater, dari psikolog, dan dari yang terapi-terapi yang lain, dan temukan terapi yang bisa Mas Jojo lakukan sendiri gitu. Entah itu meditasi, entah itu writing, dan dibuat jadi ritual gitu. Kita dedikasikan waktu untuk diri sendiri, misalkan pagi atau malam, dan ketika lagi hektik, kita harus punya strategi sendiri, dan setiap orang kan kebutuhannya beda-beda ya. Kita harus nemu pola kita sendiri gitu. Saya tidak tahu persis kasusnya Mas Jojo, tapi kalau kayak saya, misalkan, ritual yang saya bangun sih, malam hari saya pasti TAT alanya Mas Reza, tapas akupressure teknik, itu teknik self-healing lain gitu kan. Tiap malam pasti nulis jurnal bersyukur, yang nggak pasti sih kadang-kadang gitu, kalau nggak minimal saya pikirkan di kepala. Kadang-kadang juga saya expressive writing yang kayak dilakukan Mas Wahyu, ya mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu. Tapi yang paling sering buat saya, yang paling mudah adalah olah nafas sih. Ketika pikiran mulai nggak kontrol, saya paling ya olah nafas baliknya. Tarik nafas, buang nafas, itu paling sederhana buat saya. Atau grounding. Saya copot sepatu, saya injek rumput, dan berjemur di matahari 15 menit. Jadi kalau saya lagi ngerasa udah chaos, saya keluar dari kamar, injek rumput, diem 15 menit, 10 menit, mau pagi, mau siang, mau sore, yang penting saya ngerasa connected lagi dengan alam, dan bisa nurunin segala hingar-bingar di dalam kepala gitu kan, di pikiran dan di emosi. Jadi buat saya sih develop your own ritual, apapun yang cocok gitu kan, yang sifatnya harian, mingguan, bulanan. Kalau saya bulanan biasanya akupuntur, cuman lagi COVID saya susah akupuntur karena saya cocok dengan akupuntur gitu kan. Saya ngerasa sangat baik buat tubuh saya dan memang sangat oke gitu kan akupuntur atau yoga. Apalagi tadi saya mau bilang sesuatu tapi agak lupa. Buat Mas Jojo, kalau medicine sih untuk beberapa kasus kayak bipolar mungkin kan akan cukup panjang ya, jadi tetap dikonsultasikan ke dokter, dan kayaknya memang cukup panjang untuk bipolar. Medicine ya harus diminum terus, tapi ya tadi kita nggak bisa bergantung sama medicine terus kan, pola hidup kita yang perlu diperbaiki, dipretelin gitu atu-atu, dari mulai aspek di tubuh kita, makanan yang kita konsumsi, ada nggak makanan yang memicu perubahan mood, dari pikiran kita, pikiran negatifnya apa aja tuh, pikiran-pikiran yang aneh-aneh di kepala kita, dari sisi emosi, perasaan-perasaan apa aja sih yang ada di dalam diri kita, dieksplor lah itu satu-satu. Kita punya banyak waktu kok, maksudnya nggak perlu buru-buru sembuh, yang penting kita kenali diri kita lebih dalam semakin hari dan semakin harinya gitu. Kalau perkara orang lain,
ya kita nggak bisa maksa orang lain sesuai sama diri kita ya, even keluarga terdekat kita gitu kan. Jadi ya yang penting kitanya sendiri aja sih, merasa cukup dengan diri kita sendiri. Komentar dari orang lain itu kayak tamu aja lah, kayak mereka cuma lewat terus pergi lagi gitu. Tamu kan nggak stay selamanya. Jadi kalau orang lain komentar, orang lain malah nggak paham, nggak ada pilihan lain kecuali kita biarkan dan abaikan. Ya saya pun, keluarga saya sampai sekarang, biarpun saya sudah publish buku, bestseller, masuk Geek Andy, sampai detik ini keluarga saya nggak paham Regis itu kenapa gitu kan. Jadi ya sudah gitu. Karena memang orang-orang ada yang tidak bisa paham, jadi ya bukan tugas kita memaksa mereka paham, dan bukan tugas kita memaksa mereka bisa selalu memahami kita. Jadi lebih baik kita yang memahami mereka, dan kita perlakukan mereka kayak tamu gitu. Kata-kata mereka, gesture mereka kayak tamu aja, lewat di pikiran kita, di kuping kita, di mata kita, pergi lagi. Nggak usah masuk ke hati. Gitu mungkin. Iya. Semoga ngebantu ya. Perlu berproses panjang kali ya, buat nggak baperan. Iya, butuh proses kok, butuh proses. Baca-baca buku mungkin Mas, kayak Filosofi Teras, untuk masalah baperan tadi ya, terus atau baca buku Atomic Habits untuk bikin ritual, itu saya kira powerful 2 buku itu. Ya. Tapi so far sih memang aku sejak pindah ke Purwokerto memang banyak progres sih, udah nggak terlalu semudi, dan ini kadang-kadang beberapa hari stabil gitu memang gitu. Cuman memang nggak bisa bergantung sama obat juga sih, kadang obat pun ketika lagi di manic tetap nggak bisa tidur juga ya Mas ya gitu. Jadi bener-bener gila sih. Oke, thank you banget Mas Regis. Iya, sama-sama Mas Cucu. Oke, Mas Jojo. Ini ada Mbak Mia Febrianti nih juga bertanya di chat ini ya. Ini mau ketemu Mas Regis, jadi tanya konsultasi sekalian. Halo Mas Regis, perkenalkan saya Mia. Mas, apakah ada ciri-ciri tertentu untuk tahu seseorang atau diri kita sedang mengalami gangguan kesehatan mental? Terima kasih, Mas. Oke. Mbak Mia ya. Apakah ada ciri-ciri tertentu untuk tahu seseorang atau diri kita mengalami gangguan kesehatan mental? Jawabannya, kalau mau diagnosis harus ke psikolog atau psikiater. Tetapi nggak usah buru-buru kita dapat diagnosis gitu. Misalkan kita ngerasa ada yang salah, kayak aku nih kenapa ya gitu. Kita ya nggak butuh segala hal didiagnosis. Anggap aja kayak ke dokter gitu. Kita sakit leher berminggu-minggu, kan nggak mesti itu kanker leher gitu kan. Kita pusing 2 minggu kan nggak mesti itu tumor otak gitu. Jadi nggak usah buru-buru dengan diagnosis. Yang pusing aja gitu. Sakit leher aja. Kalau misalkan Mbak Mia atau siapapun ngerasain misalkan sedih yang mendalam, kekecewaan atau apa, ya itu aja yang dikonsultasikan ke psikolog. Gitu. Kalau kita ngerasa nggak nyaman dengan diri kita, ya berarti kita lagi ada problem. Gitu. Jangan diabaikan, jangan dialihkan terus-menerus, jangan ntar juga baik-baik aja kok. Cuman masalah, hidup juga ada masalah, kan orang seringnya kayak gitu ya. Padahal kan ketika kita mengabaikan, sebenarnya itu kita cuman memendam semua masalah batin kita ke bawah sadar gitu lah katakannya. Akhirnya nanti meledaknya setahun, 5 tahun, 10 tahun kemudian gitu. Jadi kalau kita ngerasa nggak beres, ya coba aja ngobrol dengan orang terdekat yang bisa dipercaya, yang tidak akan judgmental, atau ikut kelas self-healing, atau ke psikolog gitu. Dan fokus pada apa yang kita rasakan. Nggak usah fokus pada diagnosis, saya ini mengalami apa gitu. We have to, bahkan kalau buat saya sekarang, saya nggak yang bangga juga, maksudnya saya bukan orang yang selalu kemana-mana bilang saya penyintas depresi, karena buat saya, ya kemarin kayak Mas Wahyu juga bilang ya, kita butuh beyond label gitu. Oke, saya dulu didiagnosis depresi, distimia, kecemasan, dan lain-lain, tapi rasanya label-label itu udah nggak penting gitu. Jadi kita nggak perlu ngejar label lah. Jadi yang penting kita nggak enaknya apa, itu yang disembuhin. Kayak fisik aja. Sakitnya di leher, fokus di lehernya aja, nggak usah mikir diagnosis macam-macam gitu. Oke. Mbak Mia, semoga terjawab ya Mbak Mia. Jadi ada jawaban tadi, kalau belum terjawab silakan chat lagi. Oke, sambil nunggu ini ada kembali lagi ke pijarpsikologi.org tadi ya. Ini rencananya ke depan apa ini? Pijar psikologi.
Rencana ke depan ini sebenarnya pertanyaan yang agak sulit buat saya karena orang pasti ekspektasinya saya punya rencana besar di depan gitu. Kalau buat saya sih yang penting Pijar terus tetap hidup, konsisten, bisa ngasih konsultasi, bisa websitenya jalan, ya cukup sih. Nggak ada rencana yang besar gimana-gimana karena toh Pijar saya jalankan untuk aktivitas yang menyenangkan sebagai taman bermain gitu. Jadi nggak mau terbeban juga, nggak mau punya ambisi yang Pijar akan menjadi apa nasional gitu-gitu, kayak saya sudah bukan jadi orang yang seperti itu lagi. Toh orang yang tahu Pijar juga sudah banyak dan yang penting kita konsisten aja gitu menjalankan Pijar. Dan uniknya justru dengan mentalitas kayak gitu kami malah jadi mencapai hal baru gitu yang kadang-kadang nggak kami sangka. Kayak Pijar juga barusan nerbitin buku, 2 buku bahkan, dan mungkin akhir tahun akan buku yang ketiga diterbitin. Jadi saya co-founder nulis buku, terus Pijar sebagai organisasi juga menulis buku. Yang nulis ya saya dan teman-teman yang mendirikan Pijar gitu. Bukunya tentang kesehatan mental juga. Karena di Indonesia buku yang ngebahas emosi itu masih sangat jarang. Buku yang ngebahas cara merawat luka batin. Buku yang ngebahas depresi gitu kan, itu masih sangat jarang. Jadi kami coba nerbitin buku dan ngebahas isu-isu ya kesehatan mental, luka batin, dan yang lain-lain, trauma kayak gitu. Jadi rencana kedepannya berjalan terus saja. Berjalan aja ya. Ini sudah 3.000 konsultasi ya. Ini kalau range usianya tuh kira-kira gimana ini Mas komposisinya? Kalau dari data sih paling banyak anak-anak usia muda ya, kuliah 18 sampai let's say sampai 28 lah, range yang lagi demen-demennya sosial media. Karena kan Pijar aktif di sosial media. Tapi ya ada aja anak umur 12 tahun konsultasi gitu kan. Bapak-bapak 52 tahun konsultasi, tapi paling 3%, 5%. Sisanya 18-28 kebanyakan. Oke Mas, sebelum lanjut lagi nih ada Mbak Evi ya. Halo Mas Regis, kalau kita merasa ada yang nggak beres sama mental kita, langkah pertama yang bisa kita ambil sebelum bertemu psikolog, apakah kita bisa sharing ke orang lain? Kalau iya, orang yang kira-kira seperti apa yang aman untuk kita ajak sharing? Oke. Dari Mbak siapa? Mbak Evi ya? Evi ya. Terima kasih pertanyaannya. Kalau kita merasa ada yang nggak beres, iya nggak beres dikit harus ke psikolog, nggak kok. Maksudnya kan juga 1 psikolog mahal, 2 akses, sebenarnya nggak mahal sih ya, relatif ya. Karena ke dokter 5 menit bayarnya 250.000 gitu kan, konsultasi dan obat. Psikolog 1 jam, 1 jam setengah, bayarnya sekitar 300 sampai 400, tapi kan kita dialognya bisa lebih banyak. Jadi mahal nggak sih, relatif. Nggak harus dikit-dikit ke psikolog juga gitu, yang ngobrol ke orang itu langkah yang tepat banget. Cuman ya tadi benar, pilih-pilih orang yang kayak gimana gitu. Nah, kayak gimana nih, kayak gimana? Ya pilihlah orang yang kira-kira nggak judgmental, maksudnya orang yang bisa ngedengerin kita dan nggak buru-buru ngasih nasihat, buru-buru menilai diri kita kayak gimana, buru-buru, atau dia orangnya sering ngebandingin masalah dia dengan masalah orang lain, yang malah kita jadi ngerasa kayak, oh iya, masalahku nggak ada gunanya gitu, masalahku kecil banget. Jadi pilihlah orang yang bikin kita nyaman, bahkan nggak ngobrol sama dia kita udah nyaman gitu. Jadi pilihlah orang yang seperti itu. Pilih orang yang kehadirannya aja tuh udah ngebuat kita ngerasa adem. Orang mungkin yang kayak kalem, diem, ya bisa jadi orang-orang seperti itu yang kita butuhkan. Bukan orang-orang yang kelihatannya wah, hebat, banyak pengalaman. Jadi ya pokoknya ikutin hati aja mungkin. Pilih orang yang nyaman. Kan kalau masalah milih teman, milih sahabat, susah juga ya kriteria ya. Itu kan cocok-cocokan kita sama dia. Atau kalau ternyata kita orangnya butuh yang selalu dikasih nasihat, petuah-petuah agama, ya mungkin itu butuh nyari orang yang kayak gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya akan nyari orang yang bisa mendengarkan dan memahami saya saja. Nggak butuh orang yang bisa ngasih nasihat dan lain-lain. Gitu sih mungkin. Jadi sesuai preferensi dan nyamannya di hati Mbak Evi saja. Gitu. Oke, terima kasih Mas Regis. Semoga Mbak Evi terjawab ya. Jadi cari teman yang bukan hanya aman, tapi nyaman. Ya, jangan yang bocor ya. Jangan yang membocorkan rahasia kita, bahaya nanti. Oke. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Saya lanjut ya. Tentang cita-cita nih, Mas Regis nih. Apa saja cita-cita Mas Regis yang belum tercapai? Atau sudah mentok? Atau Kalau ditanya cita-cita, suka bingung. Maksudnya,
kadang-kadang saya ngerasa nggak punya cita-cita, saya pengen hidup saya udah jalan aja lah. Cita-cita saya cuma pengen bahagia aja gitu kan. Pengen hidup dengan nyaman, nggak banyak kerjaan, nggak banyak tuntutan macem-macem gitu. Bahkan kadang-kadang saya punya cita-cita gitu, saya pengen yang, kadang-kadang saya pengen gitu balik ke luar negeri, ke Inggris, bukan mau jadi apa-apa gitu, saya pengen jadi kasir di toko, ya udah terus pulang saya ngurusin diri saya dan ngurusin misalkan kucing saya gitu dan mungkin pasangan saya. Karena kalau di sana kan kerja jadi kasir toko pun bisa hidup dengan cukup gitu kan. Jadi saya pengen hidup santai aja sih sebenarnya gitu. Tapi di sisi lain saya juga pengen mungkin in the future pengen fokus menulis, pengen belajar macam-macam. Terus saya mungkin pengen belajar menjadi praktisi self-healing, atau jadi guru yoga, atau jadi guru meditasi. Pokoknya hidup sederhana dan bahagia aja sih, nggak yang aneh-aneh. Tapi ya tergantung hidup akan bawa saya kemana gitu kan. Kayak kalau tiba-tiba ternyata saya ketemu kesempatan dan saya ngerasa hati saya iya, ya saya ambil gitu. Kayak kemarin pijat kita pengen jalan biasa aja, tiba-tiba diminta terbitin buku dan setuju gitu. Jadi ya cita-cita saya penting bahagia dan menjalani peran saya aja sih. Saya di hidup ini harus ngapain, itu kan sudah ada garis takdirnya ya. Jadi ya sudah, saya ngikutin hidup membawa saya kemana, itu aja. Oke. Mas Regis, tadi kan persentase yang konsultasi ke pijar psikologi itu kan usianya 18-28. Ini tergolong muda ya, artinya mentas remaja gitu ya. Setelah remaja kemudian masuk ke proses pendewasaan 18-28 tahun. Nah ini terakhir ini, apa pesan Mas Regis untuk anak-anak muda Indonesia agar memiliki kesehatan mental yang baik? Wah, pesannya apa ya? Panjang nanti pesannya ini. Pesannya sih kan Mas Regis pasti paham ya apa yang dialami yang 3.000-an konsultasi ini dari 18-28 ini kan persoalannya di kisaran apa. Ini pesan untuk mereka ini apa, untuk kita semua lah. Pesannya mungkin panjang ya, tapi kalau disimpulkan sih belajar. Edukasi Indonesia belajar gitu kan. edukasi diri tentang kesehatan mental gitu. Karena sehat bukan cuma sehat fisik kan, sehat mental juga. Dan ketika kita mengedukasi diri kita tentang kesehatan mental ya kita akan tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Karena kalau orang yang nggak sadar bahwa kesehatan mental itu ada dan kesehatan mental itu penting, ya dia nggak akan tahu harus melakukan apa. Tapi kan ketika dia sudah sadar bahwa oh, dalam diriku ada yang namanya kesehatan mental, selain kesehatan fisik. Maka dia mulai akan mencari tuh apa yang harus dia lakukan, gitu. Karena yang harus dilakukannya ya banyak, gitu. Ya dari mulai jaga konsumsi makan, olahraga setiap hari, maksudnya menjaga fisik kita, gitu kan, tidur yang cukup, menjaga relasi kita dengan orang lain dengan cara yang sehat, bukan dengan cara yang toksik. Menentukan hidup, tahu caranya mengolah emosi kita, ekspresi emosi kita. Jadi kalau ngomongin cara dan tips akan sangat banyak, tapi titik berangkat pertamanya adalah tingkatkan kesadaran dulu tentang kesehatan mental, karena itu yang paling utama. Itu mungkin sudah ada kesadaran, itu kan benih ya, nanti akan tumbuh jadi orang itu pasti akan menemukan caranya sendiri untuk merawat kesehatan mentalnya. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Mas Regisda Mahdi Fuadi, Sarjana Psikologi MSc, co-founder pijarpsikologi.org. Waktu yang luar biasa pada malam hari ini untuk share bersama kita di Face to Face Vitewa ya. Banyak hal yang kita dapatkan, teman-teman, sahabat pembelajar yang join malam hari ini juga pasti mendapatkan hal yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih Mas Regis. Terima kasih untuk sahabat pembelajar yang malam hari ini join. Kita terima ketemu kasih lagi. Buat semua yang sudah join. Iya. Oke, terima kasih, sampai ketemu minggu depan di Face to Face Vitewa, dan Mas Regis mungkin kita bisa ketemu kapan-kapan. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Mas Jojo yang udah join juga. Iya, terima kasih Mas Jojo. Mbak Evi, silakan buka mic-nya juga nggak apa-apa. Mas Wahyu juga. Oke. Thank you banget. Yes. Ya.
Oke. Keren banget. Terima kasih. Oh, itu Mas Wahyu ya. Mas Wahyu ya. Oke. Terima kasih Mas Regis, terima kasih sahabat pembelajar. Sampai ketemu Sama-sama. minggu depan. Ya.